Kedengaran ya? Aman ya, teman-teman? Aman, Kak. Oke. Em, jadi sebelum mulai, aku mau eh, ucapin selamat dulu kepada teman-teman yang udah hadir di webinar malam ini, di acara malam ini. Karena nggak semua orang itu bisa berkomitmen ya untuk hadir di, apalagi malam minggu ya, yang harusnya orang-orang pada keluar, tapi teman-teman, Masya Allah, Alhamdulillah semua yang ada di sini, 57 orang ya, 57 orang em, berkomitmen untuk hadir, untuk mencari ilmu di webinar ini. Tapi sebelum kita mulai ini, aku mau karena kita nih bakalan masuk YouTube nih teman-teman. Jadi aku mau briefing dulu. Nanti kalau setiap kali aku tanya, tolong teman-teman jawab ya. Boleh? Boleh Boleh. Kak. Nah, Boleh. yang bisa open Boleh. cam, yang bisa Eh, open cam. Boleh. Boleh, boleh dong open camnya ya, biar energi malam minggunya nih kerasa gitu. Vibes-nya gitu biar seru ya. Jadi aku nggak ngomong sendirian nih depan laptop. Oke. Oh, makasih. Ada Kak Anas, Kak Alfian, Kak Dava. Oh iya, speaker kita malam ini. Oke, terima kasih. Oke, tunggu aku share screen dulu ya. Coba share screen. Bentar. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah Kak, udah. Oh, udah ya. Udah kelihatan. Perlu aku gedein nggak ya? Ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan semua? Benar. Kak. Kak. Kelihatan nggak? Terima kasih. Oke, jadi eh, malam ini eh aku berterima kasih. Aku senang banget malam ini akhirnya kita bisa ngadain acara Merhaba Turkiye Fest 2025 sesi kedua. Setelah kemarin sesi satu itu kemarin Masya Allah teman-teman pada antusias ya. Meskipun kemarin tuh hari Senin tapi teman-teman antusias banget. Dan malam ini aku buat teman-teman yang baru bergabung malam ini aku mau sedikit kenalin dulu. Ini Merhaba Turki Fest adalah acara perdana kita Melek Beasiswa yang bekerja sama dengan PPI TV Turki. Jadi acara ini tuh bisa terbilang jarang dan termasuk spesial ya teman-teman, karena di sini kita bakalan kupas tuntas tentang info-info kuliah di Turki gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di Turki, pastikan simak sampai akhir, oke? Nah, aku mau Eh, uh, ucapin merhaba hoş geldiniz. Halo, selamat datang. Aku Nada. Terima kasih sudah hadir di eh, acara Merhaba Turkiye Festival 2025. Dan aku mau ucapin tebrikler, selamat buat teman-teman yang udah berkomitmen untuk hadir. Semoga ini menjadi awal yang baik buat teman-teman menggapai mimpi studi abroad di Turki. Aku doakan buat teman-teman yang udah hadir sekarang ini, tahun 2026 nanti teman-teman semuanya bisa menyusul buat kuliah di Turki. Amin ya robbal alamin. Oke. Seperti yang teman-teman yang udah tahu, eh, di Merhaba Turkiye Fest ini ada 6 speaker ya teman-teman dari kota-kota yang berbeda di Turkiye. Ke sesi satu kemarin kita eh, sudah kedatangan speaker kita Kak Cevin, Kak Dini, dan Kak Islam Al-Fatih. Dan kali ini kita guest speaker kita 3 orang dari Kak Dava dari Ankara, Kak Keisha dari Bursa, dan Kak Rifdah dari kota Izmir. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah ada di sini, sekali lagi aku mau doakan semoga teman-teman bisa ikut menjadi alumni alumni Melek Beasiswa seperti teman-teman yang ada di sini semua bisa menggapai mimpinya untuk studi abroad, kuliah di Turki ataupun di negara lain gitu. Dan
Oh ya, teman-teman ini lagi azan kedengaran nggak ya? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Oke, info. Oke, aku mau kasih tahu sedikit info apa sih yang akan kamu dapat di webinar malam ini gitu. Malam ini, ini kepotong nggak ya? Soalnya agak kepotong. Udah ganti slide belum? Udah, Kak. Oke, di sini itu ada informasi-informasi yang akan kamu dapatkan, ada istilah-istilah mengenai pemberkasan. Nanti aku mungkin bakal jelasin sedikit ya tentang istilah-istilah pemberkasan yang akan nanti dijelaskan oleh speaker-speaker kita, biar kalian tuh paham gitu, biar nggak bingung ya. Dan selanjutnya nanti guest speaker kita yang pertama ada Kak Dava dari Ankara, yang kedua Kak Rifda dari Izmir, dan Kak ya, yang kedua, maaf, yang kedua itu guest speaker kita dari Izmir dan yang ketiga itu guest speaker kita dari Bursa. Oke, oke. Jadi dari tadi ada patah kan ya, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama aku Nada, panggil aja Nada. Aku alumni dari Univ Terbuka jurusan Communication dan aku juga murid di Yunus Emre Institusi Jakarta. Aku juga pernah berpartisipasi di menjadi speaker pembicara di dua international conference di Turki, Istanbul dan Ankara beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, ini nanti kita akan kenalan di waktunya ya. Selanjutnya, buat yang baru bergabung di Melek, aku mau jelasin singkat saja. Melek Beasiswa itu apa sih sebenarnya gitu. Melek Beasiswa itu adalah sebuah platform edukasi yang ngebuat kamu tuh lebih aware tentang beasiswa-beasiswa, informasi beasiswa luar negeri yang terutama yang tanpa TOEFL, IELTS, tanpa LOA, yang hidden gem, yang baru buka beberapa tahun yang lalu. Jadi eh, peluang kamu buat lolos beasiswa itu lebih besar gitu. Dan beasiswa ini hadir buat bantu kamu dari awal proses pendaftaran sampai kamu tiba di negara tujuan studi kamu gitu. Jadi semua dari pelayanan pemberkasan, dari pendaftaran dan sebagainya, semua ada di Melek Beasiswa gitu. Dan Melek Beasiswa juga akan berkomitmen insya Allah mengadakan webinar mingguan gratis seperti kemarin tuh Hungaria, lalu ada Korea, dan sekarang ini ada Turki gitu. Wait, aku ada kesalahan ini. Sebentar. Maaf, saya teman-teman ya. Aku grogi nih malam ini nih ketemu teman-teman nih. Oke, nah kita malam ini acara ini event ini berkolaborasi dengan PPI TV Turki. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu belum PPI TV Turki itu apa atau udah ada yang follow IG-nya belum? Tahu Kak, aku. Oh, ada yang tahu. Buat yang belum tahu, aku mau jelasin sedikit ya. PPI TV Turki itu adalah media kreatifnya mahasiswa Indonesia di Turki nih. Isinya itu konten-konten visual yang bakal ngangkat kehidupan pelajar Indo. Terus ada tips hidup di Turki gitu. Wadah kreativitas anak muda, misalkan suka editing, videografi, foto di sana akan teman-teman bisa banget gabung di PPI TV Turki setelah nanti jadi mahasiswa Turki di sana gitu. Ya. Nah, aku juga mau ngasih tahu, teman-teman bisa berkontribusi jalur cerita. Teman-teman bisa posting kegiatan webinar ini dan masukkan di story IG teman-teman, lalu tag IG Melek Beasiswa, PPI TV Turki, Kak Fadia, dan speaker kita malam ini. Oh iya, maaf, aku lupa ganti ada Kak Dava dan Kak Keisha. Kakak-kakak operator tolong ini ya, ketik di kolom chat untuk IG-IG speaker-speaker kita. Nanti buat story terbaik akan kami repost dan akan mendapatkan produk-produk eksklusif secara gratis gitu. Oke.
Nah, dari tadi nih aku udah ngomong panjang lebar nih ya. Aku udah jelasin siapa diri aku, siapa aku. Nah, sekarang aku yang balik nanya, kamu itu siapa sih gitu. Nah, tulis di kolom, aku minta tolong tulis di kolom chat Zoom ya. Apakah kamu itu adalah calon mahasiswa atau calon mahasiswa Turki atau maba Turki atau mungkin orang tua, wali atau mahasiswa. Calon itu maksudnya kamu baru mau mendaftar di Turki atau eh, udah mau persiapan di Turki nih gitu. Oh, calon mahasiswa di Turki, amin. Calon maba Turki, amin. Calon mahasiswa Kak, wis, Kak Mesya, amin. Calon mahasiswa S2 tahun 2027, amin. Masya Allah, banyak calon maba, calon mahasiswa Turki, calon Imam Hatip. Wah, calon mahasiswa Turki, calon Wardi beasiswa YTB, amin. Masya Allah. Iya, ada yang maba, calon Wardi YTB, Masya Allah, banyak. Terima kasih teman-teman yang udah tulis di Zoom. Masya Allah, banyak nih. Amin, amin. Aku baru mau daftar S2 di Turki, Kak. Calon mahasiswa PhD Turki. Bismillah, calon maba Turki. Amin. Aku doakan semua teman-teman di sini semua tahun depan, Bismillah, bisa jadi UAR di Turki ya, Buslari. Oke. Nah, sekarang ini aku mau jelasin secara singkat istilah pemberkasan, biar nanti pas speaker kita ngomong, teman-teman udah langsung paham ya. Nah, di sini yang pertama ada pemberkasan soal terjemah tersumpah. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar beberapa ya, terjemah tersumpah itu apa sih gitu. Terjemah tersumpah itu eh hasil terjemahan resmi kayak bisa teman-teman biasanya terjemahin berkas-berkas ijazah atau transkrip akademik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Nah, nanti terjemah tersumpah itu nanti ada logonya seperti ini. Ini udah keganti slide-nya apa belum? Soalnya ada yang belum katanya. Tuh. Udah kan? Udah. Nah, terjemah tersebut teman-teman mungkin udah pada familiar ya. Kalau misalkan nggak ada stempelnya itu namanya terjemah non tersumpah gitu. Lalu sebentar agak error ya, maaf. Oke, yang kedua itu apostil. Apostil, apostile atau apostil ya. Apostil itu adalah proses legalisasi untuk mengesahkan dokumen publik agar diakui secara sah di negara lain. Bentuknya nanti depannya akan seperti ini sama semua. Dan apostil ini hanya bisa dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta atau cabang resminya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang jauh nggak di Jabodetabek gimana? Bahasa agen gitu ya biasanya atau eh, teman-teman bisa menggunakan jasa di Melek Beasiswa gitu. Yang kedua, eh, ada yang ketiga, denklik atau penyetaraan ijazah. Penyetaraan ijazah ini dilakukan ini biasanya karena sistem pendidikan kita dengan di Turki itu beda. Kalau Turki itu sistemnya tuh 4-4-4, Indonesia sistemnya 6-3-3. Maksudnya tuh kalau Turki itu SD 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA 4 tahun. Kalau kita kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, denklik ini hanya diperlukan untuk siswa atau mahasiswa yang akan SMA dan S1. Jadi nih teman-teman yang mau ke Imam Hatip atau yang mau baru S1 ke Turki, nah itu butuh eh, penyetaraan ijazah gitu. Nah, dan klik biasanya ini dilakukan di Turki langsung teman-teman dengan mendaftarkan diri di sistem online gitu dan menyerahkan berkas secara offline di kantor Kementerian Pendidikan Turki gitu. Nah, selanjutnya ada terjemah tersumpah Turki. Terjemah tersumpah Turki bentuknya begini ya teman-teman ya. Ada terjumedir, ada capnya, juga ada ini apa namanya TC, stempelnya, stempel dari terjemahan Turki. Nah, terjemahan Turki ini biasanya itu dibutuhkan untuk keperluan penting seperti urusan imigrasi atau izin tinggal, pendaftaran sekolah atau kuliah di Turki gitu. Selanjutnya, notaris Turki atau noter. Noter ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, terjemah itu juga ada
noter itu apa sih beda dengan penerjemah tersumpah? Penerjemah tersumpah itu kan menerjemahkan dokumen resmi, sedangkan noter itu yang mengesahkannya kalau dokumen ini tuh benar dan sah secara hukum di Turki gitu. Biasanya prosesnya tuh berjalan berurutan, jadi habis diterjemahkan lalu disahkan oleh noter atau notaris Turki begitu. Yang terakhir nih ada asli gibidir. Nah, asli gibidir ini seperti namanya asli, sama seperti aslinya. Biasanya tuh ada cap seperti ini. Nah, capnya itu akan dicantumkan di fotokopi dokumen setelah disahkan oleh pejabat resmi. Jadi nanti jadi tujuannya itu bahwa menyatakan bahwa fotokopi itu tuh sah digunakan. Jadi tujuan dari semua dokumen tadi itu pada intinya tuh eh, untuk menyatakan bahwa dokumen fotokopi kalian itu dokumen kalian itu asli gitu, nggak palsu. Karena kalau kuliah di luar negeri itu memang agak ketat menghindari untuk pemalsuan ijazah semua bukan. Nah, itu tujuannya untuk tujuan asli Gibiter tuh untuk itu gitu. Nah, nanti fotokopi nanti kalau udah dianggap resmi bisa dipakai untuk Turki dan juga keperluan hukum atau administrasi gitu. Oke, sekarang eh oke, aku tadi udah ngejelasin singkat tentang istilah-istilah pembegasan. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan speaker kita ngomong mengenai istilah-istilah pembegasan itu teman-teman udah paham ya. Nah, sekarang masuk ke speaker kita yang pertama ini Kak Muhammad Dafa Kurniawan dari Ankara nih. Teman-teman ada yang mau ke Ankara nggak? Ada yang mau kuliah di Ankara nggak Ada kira-kira? Kak. Ada ya? Oh mau, banyak mau. Oke, eh Kak Dafa udah ada di sini ya? Ya, halo Kak. Halo Kak Dafa, Nasıl Senes? Alhamdulillah bendain. Yes, nasıl? Alhamdulillah ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Oke, hmm, Kak Dafa sekarang di Turki ya? Alhamdulillah, aku di Turki sekarang. Oh iya, jam berapa sekarang Kak di Turki kalau boleh tahu? Sekarang kan beda jam ya. Sekarang jam 3.32. Oh, 3.32. Nah, Kak speaker kita malam ini, Kak Dava ini adalah mahasiswa teknik mesin. Mungkin nanti Kak Dava bisa jelasin perkenalan lebih lanjut ya. Aku cuma mau jelasin singkat aja. Dan Kak Dava ini mahasiswa teknik mesin di AIBU, lalu eksekutif produser PPI TV Turki. Nah, nanti buat teman-teman yang udah sampai di Turki dan mau gabung ke PPI TV Turki bisa hubungin Kak Dava gitu. Dan Kak Dava ini peserta EF International Media Training Camp 2024. Wow, Masya Allah. Kak, banyak banget prestasinya Kak Dava ini. Oke, Kak Dava bakal ngejelasin mengenai studi di Ankara, peluang pendidikan dan tantangannya bagi mahasiswa Indonesia. Oke, silakan Kak Dava. Kak Dava mau share screen sendiri atau gimana? Share screen sendiri ya, Kak? Halo? Oke. Udah kelihatan kan ya caraku? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Muhammad Dafa Kurniawan. Uh, ini aku mau ngejelasin semua hal yang berkaitan dengan apa Ankara. Tema aku
malam ini studi di Ankara, peluang pendidikan dan tantangannya bagi mahasiswa Indonesia. Lanjut, kita ada apa aja? Pertama ada pengenalan, peluang studi di Ankara, terus biaya hidup mahasiswa di Ankara, prosedur administrasi, tantangan dan tips adaptasi. Lanjut, terus ya aku Muhammad Dafa Kurniawan, teknik mesin di IB. Kalian bakal bisa banget nih tanya-tanya khususnya yang buat bakal mau ngambil jurusan IPA karena agak sedikit orang yang ngambil jurusan IPA di Turki, engineer dan sebagainya karena mayoritas umum ngambilnya sosial. Jadi nanti bisa tanya-tanya banyak ke aku. Terus aku juga di sini sebagai eksekutif produser PPTV Turki untuk tahun ini. Terus kita lanjut ke topik kita. Pertama, mengapa harus Ankara? Mengapa Ankara jadi salah satu kota tujuan utama mahasiswa? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Aku mau tanya dulu. Ibu kota Turki sekarang itu Ankara atau Istanbul? Ankara. Nah, ya, jadi jangan salah ya. Ibu kota Turki itu sekarang Ankara, dulu Istanbul. Nah, apa sih uh, kelebihan sebelum aku ngenalin kampus-kampusnya, aku pengen ngenalin juga kelebihan-kelebihan dari kota Ankara itu apa aja. Pertama, kita ada Ankara itu karena emang ibu kota, dekat banget dengan pusat pemerintahan, pendidikan. Jadi kalian jangan kaget, Ankara itu ibaratnya kayak kayak Jogja, di mana-mana selalu ada kampus. Jalan berapa meter ada kampus. Baik yang negeri maupun swasta. Jadi suasananya itu kalian kalau emang yang mau cari suasana belajar, kalian datang ke Ankara. Lokasinya strategis, terus kalian juga kalau khusus buat orang yang ngambil HI, terus hukum dan lain-lain itu cocok banget buat kalian yang mau datang ke Ankara karena dekat dengan pemerintahan Turki, terus KBRI juga di sini. Intinya networking di Ankara banyak banget. Terus, nah itu tadi aku bilang juga di Ankara juga kampus berkualitas. Banyak kampus-kampus top Turki itu berkumpul di Ankara. Contohnya Hacettepe, METU, Ankara University, Gazi, AIBU kampus aku. Terus yang swasta itu ada Bilken dan swasta-swasta yang lain yang emang masih dalam kalangan top 50 besar. Lanjut. Nah, terus apa sih keunggulan lain dari kota Ankara? Pertama, Ankara itu kota besar. Jadi kalian jangan khawatir kalau tersasar di Turki di Ankara karena uh, kalian mau kemana aja itu udah fasilitas Google Maps, kalian bisa pakai Google Maps tanpa harus pakai aplikasi tambahan. Terus transportasi gampang, mau kemana dari ujung kota ke ujung kota yang lain itu kalian bisa. Terus pokoknya semua transportasi itu memadai, fasilitas kotanya, terus taman-taman, bangunan-bangunan, perpus di mana-mana, bahkan di bawah MRT aja kita bisa nemuin perpus gitu. Terus nah, ada komunitas internasional di Ankara, banyak banget komunitas-komunitas. Terus peluang-peluang kalian kayak buat nambahin soft skill kalian dan lain-lain itu cocok banget lah buat kalian yang suka organisasi juga. Kemudian keunggulan kota Ankara juga ada namanya KBRI dan konsulat asing. Ada KBRI Ankara, jadi kalau kalian ada kesusahan apa-apa tentang masalah 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 tentang dokumen dan lain-lain, terus juga kita dekat dengan staff KBRI Ankara, terus juga kita kenal dengan orang-orang ASEAN. Intinya lembaga-lembaga besar ini kita bisa dengan mudah untuk aksesnya. Nah, terus ada fun fact juga. Dulu kemarin ada gempa di Turki. Nah, Ankara adalah salah satu kota teraman di Turki yang memang nggak kena gempa. Jadi ketika gempa di Hatay kemarin itu semua pada diungsikan di Ankara, orang-orang yang Indonesia. Terus Ankara juga sebagai tempat sentral di Turki, titik pusatnya. Terus Ankara sebagai kota tenang dan aman. Ankara walaupun ibu kota,
itu sebagai tempat yang sangat disiplin, aman banget, kalian mau kemana-mana itu bakal aman. Aku pernah juga ketinggalan apa itu masih ada di situ juga. Terus kalian juga jangan kaget kalau jalan kemana-mana tuh selalu nemuin polisi, karena memang Ankara seaman itu, kalian pulang malam-malam juga aman gitu. Terus Ankara juga punya iklim 4 musim. Habis itu, nah itu tadi aku bilang zona resiko gempa yang lebih rendah gitu. Terus apa sih salah satu kampus unggulan di Ankara? Tadi udah aku sebutin salah satunya, itu ada HJTP. Dia unggul dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan. Buat kalian yang pengen ilmu kedokteran, bagus banget di apa? Aku prefer banget buat pilih kampus ini karena ini sebagai salah satu top yang di Turki lah. Terus ada METU, ini khusus buat orang yang suka sains, teknik, dan riset internasional. METU cocok banget buat kalian yang suka IPA, pelajaran teknik. Ada juga kampus aku, kampus muda, dan orientasi internasional buat orang-orang yang suka teknik juga dan sosial, bisa masuk kampus di AIBU. Nah, terus ada juga kalau kalian mau rekomendasi kampus dengan jurusan sosial itu cocok masuk ke ASBU atau Ankara University. Nah, ini ada daftar-daftar. Kalian kalau mau daftar ke kampus khususnya di Ankara atau di Turki juga, kalian wajib banget melihat daftar ranking kampus tersebut. Cara lihatnya itu dengan ini dari Europe. Jadi bisa kalian cek, karena aku rekomendasiin kalian kalau ke Turki, kalian pilihlah kampus 50 besar di Turki gitu. Jadi kampus-kampus yang top 50 itu masih masih bagus lah. Karena kalau di bawah 50 agak kurang gitu. Jadi ini aku rekomendasiin kayak HJTP, Metu Ankara University, Gazi, AIBU, ASBU. Kalau kalian punya swasta ada Bilken, terus swasta teman aku ada juga yang di Lokman Hakim Unif, itu swasta, dia ambil kedokteran di situ. Nah, fun fact-nya, kalian di Ankara itu pemerintah Turki khususnya di Ankara itu sangat mendukung para pelajarnya, perpustakaan, potongan harga, proyek penilaian. Nah, aku setiap kali datang waktu exam gitu, aku senang banget datang ke perpus ada namanya Milet Kutupane. Jadi di situ benar-benar lengkap banget. Jadi semua minuman gratis, ada kopi, terus ada makanan gratis, ada corba, terus kalau malam ada cake, ada wifi gratis. Terus kalian juga kalau di Ankara itu ada namanya kan ada Abonma. Nah, jadi Abonma itu khusus buat pelajar Turki. Jadi kita cukup bayar berapa di awal. Jadi kalian ngetep buat transportasi itu jadi kayak unlimited gitu. Beda kayak Istanbul. Kalau di Ankara itu kayak kamu ngetep ada kuotanya berapa ya? Ratusan lebih gitu. Pokoknya kalian ngetep nggak bakal habis gitu. Walaupun emang notabene kalian transit gitu, atau kayak aku nih, aku dari asrama ke kampus mesti 3 kali. Nah itu aku bolak-balik 6 kali aja nggak habis sebulan. Terus ada juga banyak potongan-potongan harga-harga yang khusus kayak pelajar buat makanan. Terus nah Beledia di Ankara juga ada makanan gratis. Pokoknya banyak sih, kalian bisa nemuin hal-hal yang memang khusus buat pelajar gitu, khususnya di Ankara. Terus lanjut, ada kebutuhan dan biaya. Kita masuk ke bagian kebutuhan dan biaya hidup di Ankara. Kalian tahu juga sekarang lagi emang inflasi, keadaan agak susah, jadi agak mahal. Nah, buat kalian yang nanya apartemen di Ankara itu kisaran bisa, ini aku ngambil harga, kan ada yang rumah itu 1+1, dalam artian ruang tamu dan kamar sendiri. Terus ada yang 1+2, ruang tamu dan 2 kamar tidur. Ada yang 1+3,
itu satu ruang tamu dan tiga kamar tidur. Terus ada juga yang double deck. Nah, aku matokin harga per individunya. Normalnya yang paling murah itu kisaran 5.000. 5.000 itu sekitaran 2 jutaan setengah kurang lah. 2 jutaan setengah, 2 jutaan setengah rupiah. Itu patokannya 5.000 TL sampai ke atas, tergantung tergantung rumah dan jenis apartemen yang kalian pilih. Terus kalau ada yang lebih murah lagi buat kalian yang emang nyaman untuk sharing dengan tempat tinggal sama orang lain bareng-bareng, khususnya buat pelajar buat sama orang asing non Indonesia, itu bisa masuk ke asrama. Itu kisaran 3.000-an, bisa sekitar 1,5 jutaan kurang buat sharing asrama. Terus transportasi. Nah, itu tadi aku bilang ada Bonma. Kalian khusus buat pelajar itu, nanti kalau kalian sudah statusnya pelajar, kalian 350, kalian bisa gunain semua transportasi yang ada. Jadi nggak ada 350 ini termasuk kayak teleferik, terus bus, tren dan lain-lain gitu. Aku lanjut. Nah, terus apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang lain kayak makanan dan kebutuhan pribadi itu ada 3. Ini variatif ya, tergantung orang lagi. Bisa antara kisaran 3.000 sampai 5.000, 3.000 lira sampai 5.000 lira. Terus wifi, gas ini per fakturanya paling murah itu ada 300-an. Air 300, gas 300, listrik 300, wifi 300. Jadi nanti uh, kalau kalian perhitungnya satu-satu ya 300 kali 4, jadi 1.200. Nah, terus internet dan pulsa sekarang itu paling murahnya antara 400 sampai 700 TL. Kemudian asuransi kesehatan ada yang paling murah itu 300, tapi kalau kalian mau benar-benar asuransinya emang benar-benar garansi, terus bisa dipakai di di semua rumah sakit di Turki, itu agak mahal, sekitaran 1.000 liraan sampai lebih gitu. Jadi benar-benar cari asuransi kebutuhan kalian. Terus, nah, administrasi dan registrasi. Jadi kalau di Ankara, kebanyakan yang dibutuhin itu pertama paspor dan ID card, paspor atau paspor atau KTP. Tapi aku lebih prefer kalian pakai paspor langsung, karena aku pernah ngadep ke student fair juga atau kantor pelajar, dan mereka konsultasi ke aku juga tentang seleksi pemberkasan ini. Jadi mereka lebih lebih prefer lebih prefer pakai paspor dibanding kartu KTP. Kemudian ijazah asli dan terjemahan untuk di kampus aku sendiri itu bisa pakai English, jadi nggak mesti Turkish terjemahannya. Pokoknya dua itu, antara English dan Turkish. Kemudian ada namanya transkrip nilai, karena di ijazah itu nggak ada beberapa ijazah itu ada yang nggak tercantum nilainya. Jadi butuh akumulasi nilai yang ya transkrip nilai lah, dan itu perlu diterjemahin juga buat ngeliat potensi kalian, kinerja nilai-nilai kalian tuh di setiap semesternya. Ini khusus buat anak yang mau daftar S1 atau SMA. Terus ini ada poin tambahan international exam. Kalian ada juga beberapa kampus yang memang mewajibkan international exam. Jadi bisa kalian lihat di website tiap kampusnya, bisa lihat cek persyaratan tiap kampus, karena tiap kampus persyaratannya beda-beda, tapi umumnya itu kayak gitu, international exam. Nanti kalian bisa nyertain nilai ujian kayak YOS itu ujian masuk yang di Turki.
di Indonesia juga ada. Terus kalau standar Eropa itu ada SAT atau apa lagi ya? Aku lupa. G ya yang SAT, terus ada IELTS atau TOEFL kalian bisa SATEN juga karena misalnya kayak di Metu kalian wajib banget apalagi khususnya yang mendaftar ke jurusan yang 100% bahasa Inggris. Jadi beberapa kampus mewajibkan untuk menyerahkan nilai IELTS dan TOEFL dan itu ada kategori apa batas minimumnya di tiap kampus beda-beda. Terus ada namanya Dengklik. Dengklik nanti ketika kalian sampai di Turki kalian nah tadi penyetaran ijazah itu Dengklik. Tapi sebelum kalian ketika pendaftaran di kampus kalian butuh ini empat ini yang tadi aku sebutin paspor, ijazah asli, transkrip, sama international exam. Terus apa aja yang perlu disiapin? Pertama semua semua dokumen-dokumen tadi harus diterjemahkan ke terjemah tersumpah sama dilegalisasi notaris. Ada cap sekolah, Kemendikbud, Kemenkumham. Terus, nah rata-rata penerjemah notaris Turki itu ada 1.050 lira atau sekitaran 706 rupiah. Terus terjemahan tersumpah Indonesia ke Turki dan notaris plus notaris itu kisaran 3.500 lira sampai 1.413 rupiah. Lanjut. Nah, prosesnya gimana? Kalian harus dari sekarang pantengin atau cek kampus kalian yang kalian incar gitu. Jadi kayak misalnya kalian mau incar di kota mana dulu? Kota Ankara atau kota Istanbul atau kota Konya. Misal di Ankara kalian harus wajib banget mantengin kapan univ itu buka pendaftaran. Kemudian kapan univ itu buka pendaftaran, kemudian dari pendaftaran itu cek juga pendaftarannya berbayar. Kalau Gazi itu untuk sekali pendaftarannya. Kalau juga setelah nyeleksi kampus juga kalian kalau mau lihat biaya SPP-nya itu kalian sekalian lihat klik tulis aja di internet tuition fees buat setiap kampus masing-masing karena beberapa kampus sekarang itu ada yang menerapkan dolar dan ada juga yang menerapkan lira. Jadi tergantung univnya masing-masing dan ya sudah pasti kalau orang yang kampus yang kayak kampus aku sekarang itu sekarang pakai dulu lira sekarang dolar jadi uh, agak bayarannya agak mahal sedikit. Terus setelah cek sistem universitas tanggal bukanya kapan terus daftar, nah kalian langsung ke unggah sudah dapat linknya kalian mendaftar di aplikasi tiap univ. Nah, tadi aku udah jelasin juga ya, ada yang berbayar lira atau dolar. Nah, tergantung sebagian kampusnya. Jadi nanti masuk ke link yang disiapkan univ, terus kalian juga baca buku panduan pendaftarannya gimana, terus baca juga nanti setelah lulus itu harus ngapa-ngapain aja, nanti pasti di setiap univnya itu ada buku panduannya. Nah, itu kalian wajib banget baca teliti dengan benar untuk yang S1, S2 itu harus teliti bacanya. Nah, itu. Jadi berkas-berkas yang tadi aku sebutin yang harus disiapin itu diupload semuanya ke tempat aplikasi kampusnya. Kemudian nanti bakal ada dan nanti kalian bakal dikirim email juga, email pengumuman keterangan lulus dari kampus. Nah, setelah kalian keterima atau lulus nanti di kampus yang kalian impikan, nanti ada beberapa kampus yang memang mewajibkan kalian atau memberi kalian tuh batas waktu untuk berangkat ke Turki dan harus banget juga mayoritas di Ankara itu harus banget pendaftaran
daftar ulangnya itu offline. Jadi mau kalian ada apa namanya perwakilan atau agensi nantinya, kalian harus banget daftar online. Kalian harus pasang apa ya absen muka lah ibaratnya. Absen muka, daftar di situ, terus nyerahin berkas-berkas yang udah disiapin, legal apa berserta cap-capnya juga, baru kalian baru bisa keterima sebagai pelajar di kampus yang kalian impikan. Terus, nah, aku punya tips buat kalian yang mau daftar khususnya di Ankara. Itu pertama, cari informasi yang akurat mengenai kampus dan kota yang ingin kalian daftarkan. Cari apa kalian wajib banget mantengin website atau info-info kampus, baik Instagram, website, terus info-info kampus langsung dari tempat langsungnya. Terus cari juga relasi, bisa agensi, bisa juga komunitas, bisa juga organisasi. Jadi kalian ketika nyampe di Turki nggak kaget mesti ngelakuin apa. Jadi kalian udah tahu gambarannya. Kedua, itu perhatikan juga kondisi. Tiap kota di Turki itu semuanya beda-beda. Ada yang kotanya emang strict banget, ada yang kotanya tenang, ada yang kotanya kondusif apa iklim alamnya seperti apa. Jadi kalian harus banyak-banyak baca, banyak-banyak. Kalau di Ankara termasuk kota yang agak strict untuk urusan izin tinggal. Jadi kalau kalian yang mau daftar ke Ankara harus setiap tahunnya daftar ikamet. Terus iklim di Ankara itu termasuk yang dingin, walaupun di tengah Turki, agak agak berbukit juga, gurun gitu. Jadi kalian harus lihat-lihat juga kondisi kota yang kalian mau kalian daftarkan. Nah, kebanyakan kesalahan orang yang mendaftar atau pengen daftar ke Turki itu, pertama terlalu ekspektasi tinggi mengenai Turki, kayak kuliah di luar negeri itu seru ya, bagus ya, terus kayak Turki bagus ini segala. Nyatanya semua kota di Turki itu bagus, nggak semua apa yang kalian lihat di media itu seperti itu gitu loh. Banyak juga hal-hal jelek yang ada di Turki, kayak misalnya sebagian di Ankara itu ada orang yang emang agak agak sensitif dan agak sedikit rasis lah kalau aku bilang. Terus kalau di Ankara itu kehidupannya idealis apa individualis. Jadi karena kota besar juga, jadi kalian bakal ya kamu gua lah kalau bahasa ininya. Terus kemudian persiapan yang kurang baik karena emang kurang keuangan, dokumen, dan persiapan mental. Ini yang mengakibatkan juga nanti masalah tentang izin tinggal. Jadi kalian wajib banget persiapan sebelum berangkat ke sini, pendaftaran dan lain-lain itu harus siapin dengan baik. Kemudian banyak juga orang yang nggak bisa adaptasi. Jadi misal kalian mendaftar dalam bahasa Turki atau Inggris, itu kurang kurang bisa disiplin lah, atau kurang kurang bisa untuk beradaptasi dengan bahasa Turki, budayanya, karakter lokal, dan kebijakan pemerintahnya. Kemudian tantangan yang sering dihadapi mahasiswa, pertama itu ada akademik, ya balik lagi kita bahasa itu problem utama kita. Terus dan sistem perkuliahan, tiap kampus beda-beda sistem perkuliahannya, tentang standar kenaikan dan kelulusan itu beda-beda. Terus ada lagi budaya interaksi sosial, tadi yang aku bilang orang sini agak individualis. Terus ada yang ada yang ramah tapi ada juga yang agak kurang ramah. Terus masalah keuangan, ini juga sekarang lagi fluktuasi kurs dan lira rupiah itu lagi anjlok juga. Sama kurangnya kita tuh dalam manajemen waktu, jadi gara-gara terlalu sibuk kerja, organisasi, dan lain-lain, jadi kita akademiknya agak kurang lah. Lanjut. Nah, terakhir dari Melek Beasiswa juga nyiapin beberapa layanan seperti terjemahan, terus ada legalisasi dan notaris, sama layanan tambahan. Jadi kalian bisa cek atau tanya admin beasiswa, Melek Beasiswa
atau cek Instagramnya, TikToknya dan lain-lain. Itu terima kasih. Kalian kalau mau punya apa? Kalian kalau butuh pertanyaan tambahan bisa banget chat aku lalu Instagram aku ya. Oke, terima kasih banyak Kak Dava. Masya Allah, keren banget insightfulnya tadi. Boleh dong kasih applause dulu buat Kak Dava, kasih di reactionnya gitu teman-teman. Kasih applause dulu buat Kak Dava yang udah jelasin materi tentang kota Ankara tadi ya, mulai dari eh, geografinya, dari kampus unggulan, dari jurusannya, terus dokumen-dokumen apa aja yang harus dipersiapkan, pokoknya semua detail banget. Jadi aku mau tanya nih, kira-kira teman-teman di sini ada yang baru tahu nggak fakta-fakta tadi yang dikasih tahu sama Kak Dava kayak, oh iya aku baru tahu nih gitu, yang baru tahu boleh tulis di chat ya, atau teman-teman udah pada tahu semua nih faktanya tentang studi di Ankara. Coba aku pengen tahu dong. Boleh ya tulis di kolom. Wah, Kak Nay baru tahu Kak. Berarti bermanfaat nih. Aku udah tahu Kak sering riset soalnya. Wah, Kak Latifah Mantap. hunter banget ini. Mantap. Yang lain udah pada tahu atau baru tahu tadi Kak Dava nih? Wah, info baru, baru tahu. Sikonya dingin. Iya Kak baru tahu, bermanfaat banget. Berarti malam ini Kak Dava berhasil nyampein materi untuk para minti kita kali ini. Terima Oke, kasih. iya, makasih Kak Dava. Oke, setelah dari Kak Dava. Oke, Kak Dava mungkin bisa istirahat sebentar, ngopi ngeteh gitu mungkin ya di Turki ya, ngeteh gitu istirahat sebentar. Kita akan lanjut ke pemateri kedua kita. Hmm, Kak, Atau ya. aku boleh nggak Mm-mm. apa tanya jawab sekarang? Kebetulan aku mau izin live agak lanjut lagi. Oh, Kak Dava mau tanya jawab sekarang? Iya, Coba sebentar ya. Boleh Kak? Minimal dua orang aja ya, dua orang aja yang mau tanya sama Kak Dava karena Kak Dava ini ada urusan mendadak nih kebetulan. Jadi buat teman-teman yang mau ada pertanyaan sama Kak Dava boleh sekarang angkat tangannya. Untuk dua orang aja ya, nanti terakhir kita akan ada Q&A lagi. Oke, di sini ada Kak eh, gimana Kak Alder, Kak Huza. Kak Huza boleh open camnya kalau bisa. Tes, Oke. oh, Kak, mau nanya dong, kalau sebentar, iya boleh. kalau di Turki itu, kalau mau ke Turki via beasiswa itu gimana, Kak? Ini aku langsung jawab lah. Gimana? Ya, Nah, di kita ada tiga beasiswa. Pertama ada ITB, terus TDV, sama aduh, oh enggak, ada dua. Pertama ITB sama TDV. Terus satu lagi yang emang dari Indonesia sekarang, tapi itu beasiswa untuk orang Turki ke Indonesia. Nah, biasanya mau YTB sama TDV. YTB kalau kalian yang mau daftar beasiswa khususnya di jurusan umum itu bisa daftar di YTB di Turki Buslari. Terus kalau apa khusus buat anak-anak yang dari pesantren, terus madrasah apa sanawiyah atau yang berhubungan dengan agama Islam itu ada TDV. Jadi khusus yang emang agamanya apa jurusannya ilahiyat. Jadi daftarnya ke ilahiyat gitu. Sama biasanya ada juga beberapa lembaga di Turki yang itu menawarkan siswa atau biasanya non full. Kalau teman aku dia ada beberapa lewat
daftar ke kampusnya, lihat dia ada di kampus di kampus di Ankara itu ada yang memang 50% atau 60%, tergantung kampus lagi gitu. Oh, oke. Terima kasih Kak ya udah dijawab pertanyaan saya. Oke, Iya, sama-sama. oke. Ya, izin menambahkan ya Kak, untuk nanti buat teman-teman yang mau daftar beasiswa Turki atau penasaran dengan gimana beasiswanya, nanti Melek Beasiswa bakal ngadain webinar terpisah untuk beasiswa Turkinya gitu. Jadi teman-teman bisa tunggu dan pantau IG Melek Beasiswa untuk info selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya ke Kak Dava soal studi di Ankara atau biayanya atau gimana? Kayaknya udah nggak ada lagi yang mau tanya ya. Oh, Kak Fadlan mau tanya. Boleh, satu orang lagi ya, Kak Fadlan ya. Boleh open cam, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya, wabarakatuh. misalkan ada beberapa kadang beasiswa yang mengharuskan LOA. Untuk mendapatkan LOA sendiri, caranya gimana ya, Kak? Karena saya bingung, karena kadang daftar harus menyertakan LOA. Itu cukup. Sekian. Gimana, Kak Dava mau dijawab atau eh, aku aja yang jawab? Boleh kakak ada yang jawab. Oke, eh, teman-teman, karena ini bukan webinar khusus untuk beasiswa, teman-teman bisa, kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut tentang beasiswa, teman-teman bisa tanyakan aja di IG Melek atau nanti kami bakalan adain webinar terpisahnya untuk khusus untuk YTB Scholarship atau TDV gitu. Karena hari ini kita membahas tentang studi di Ankara, seputar dokumen dan biaya hidup dan gimana cara adaptasinya di mana. Jadi, aku harap teman-teman hari ini bertanyanya seputar materi yang disampaikan oleh speaker kita ya. Boleh? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dava. Kayaknya sudah itu aja. Oke, makasih semuanya. Makasih banyak Kak Dava. Bersyurus. Terus aku izin duluan ya. Ya, Sama. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita mau ke speaker kedua ini Kak Rifda. Udah ada di sini belum ya? Sudah, Kak. Halo Kak. Halo, Kak. Halo Senes. Iya, sisa senang. Alhamdulillah ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Oke, kakak mau share screen sendiri atau mau gimana? Boleh aku share screen sendiri aja kali ya? Boleh, boleh. Kakak lagi di Turki ya, ngomong-ngomong. I- Iya, Kak. Wah, sama di. Hmm, Oke. udah kelihatan belum, Kak? Ya, Di aku belum sih, udah cuman kelihatan. oh udah kelihatan. Oh, udah, Oke, oke. teman-teman, aman. Langsung aja, Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Rifda Nabilatu Zain, biasa dipanggil Rifda. Aku jurusan, untuk sekarang aku lagi ngambil S1 di Doğu University di Izmir, di jurusan Pendidikan Bahasa Turki. Oke. Sedikit tentang Izmir, jadi Izmir itu adalah kota ketiga terbesar di Turki setelah Istanbul dan Ankara ya. Ini ada beberapa. Jadi Izmir itu dulu sedikit fun fact, Izmir itu dulu juga salah satu bagian wilayah dari negara Yunani ya. Jadi makanya kita punya nama lain juga yaitu Smyrna. Terus juga kita lanjut ada universitas universitas di Izmir. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuma yang paling apa ya dibilangnya? eh, Banyak mahasiswa Indonesianya dan juga gampang masuknya dan juga yang negeri bukan yang swasta itu
Ada tiga university ini Kak. Ada Ege University, ada Dokuz Eylül University, sama Izmir Katip Çelebi University. Untuk Izmir Katip Çelebi University sendiri ini dia masuk di univ baru sih Kak. Jadi dia baru di tahun 2010 dia buka, cuma termasuk bagus dan dia juga udah menerima mahasiswa beasiswa juga. Ya, jadi dan juga fun fact sedikit di Izmir itu nggak kayak di Ankara tadi. Kalau di Ankara mungkin kotanya dingin ya Kak. Kalau di kita untuk aku dari aku di tahun 2021 sampai sekarang kita belum pernah ada salju di sini. Iya, iya Belum pernah. kita belum sempat ada salju di sini. Mhm. Nggak ada sama sekali. Dan kemarin itu di musim panas kita tembus sampai 45 derajat. Ya, di Izmir kata panas. Terus kita masuk ke langsung aja ke living cost-nya kali ya Kak ya. Untuk oh ya, tadi juga untuk Ege University dia bisa dibilang adalah universitas yang paling bagus di Izmir. Kalau untuk ranking di Turkinya sendiri, kalau nggak salah terakhir aku lihat itu dia ranking 20-an. Di 20, Dokus di 27. Untuk living cost-nya sendiri, untuk apartemen, sebenarnya kita bisa ada pilihan untuk tinggal di apartemen dan asrama. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih menyarankan untuk kakak-kakak untuk tinggal di apartemen karena di sini untuk asrama swasta sedikit mahal ya. Jadi per bulannya itu bisa 10.000 lira dan juga kamarnya sharing gitu sama orang sininya juga. Untuk apartemen dan rumah sendiri, ini aku patokin yang 3+1 tamu. Ini untuk sekarang bisa sekarang harga paling murah Bu, jadi per orang bisa kena 5.000 paling murahnya. Dan untuk transportasi sendiri kita ada bis, ada kapal, ada kereta bawah tanah, ada juga kereta yang di atas itu untuk tarif mahasiswa sendiri di 15 lira. Aku hitung 30 lira untuk bolak-balik kampus ya, jadi pergi ke kampus dan untuk baliknya sendiri perkiraan untuk sebulan bisa di 900 lira Kak pengeluarannya untuk transportasi. Untuk makan sebenarnya opsional sih ya Kak ya. Jadi aku taruh di 2.500 sampai 3.000 lira. Dan ini lain-lain mungkin oh ya tadi untuk apartemen dan rumah ini belum termasuk tagihan air, wifi, listrik dan gas. Itu sebenarnya fleksibel juga ya. Jadi aku juga kurang bisa untuk matokin di berapanya karena di aku pribadi juga setiap bulan itu berubah Kak. Tergantung musim juga. Dan ini untuk lain-lain, untuk kebutuhan lainnya, insya Allah di 2.000 lira ini sudah cukup. Jadi ini untuk estimasinya mungkin kisaran antara 10.000 sampai 12.000 lira. Untuk di rupiahnya sendiri 4 juta sampai 5 juta untuk di Izmir. Memang mungkin sedikit mahal dibanding kota lain karena faktor kita juga kota besar juga ya Kak ya. Gitu. Dan selanjutnya ada dokumen untuk registrasi ulang. Dan klik itu dia adalah kayak untuk bukti kalau misalnya ijazah SMA kita itu setara sama uh, ijazah SMA di sini. Nah, itu nanti akan dibuat di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ini bakal dibuat di Kemendikbud Turki. Terus habis itu ijazah beserta terjemah dan noter dan apostilnya, transkrip ada akademik juga, dan juga letter of acceptance ini dari universitasnya. Kalau misalnya nanti kita keterima di salah satu university, nanti kita bakal dapat surat surat diterima, paspor dan terjemahan, bukti pembayaran kampus, dan sertifikat C1 bahasa Turki. Kebetulan untuk di univ aku, itu dia menerima, kalau misalnya mungkin kita udah belajar Turki di Indo, Kak.
Jadi sampai C1 gitu. Jadi kita bisa kan kalau misalnya sebelum masuk kampus ini kita harus belajar bahasa setahun dulu. Mungkin kita bisa skip itu, tapi kita harus ujian juga. Ujian kelulusan untuk biar kita nggak usah eh, apa namanya kelas bahasa setahun lagi gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada, kita juga bisa eh, wajib kelas bahasa 1 tahun dulu di sini. Habis itu ada legalisasi dokumen. Untuk tadi dokumen registrasi ulang itu yang perlu dilegalisasi adalah ijazah dan transkrip nilainya. Jadi nanti bakal dilegalisasi di Kementerian Indonesia dulu, habis itu diberi apostil, diterjemahkan ke bahasa Turki, disahkan di notaris, lalu diberi cap asli Gibidir di KBRI. Nanti untuk ini mungkin untuk legalisasi dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa ada dari melek beasiswa ya kak ya untuk legalisasi ini noter dan lain sebagainya itu juga lebih murah. Nah, aku kemarin sempet 2 bulan yang lalu itu terjemah dan noter di Izmir itu dihitungnya 3.000 lira. 3.000 lira, per halaman itu sekitar 1.200.000-an. Mungkin di Melek Beasiswa bakal lebih murah juga, teman-teman bisa kepoin di Instagramnya dan lain sebagainya. Oke, segitu doang sih Kak kalau dari aku. Ini juga ya teman-teman bisa kepoin di Melek Beasiswa di Instagramnya. Terima Udah kasih Kak, banyak Kak Rifda, Masya Allah. Keren banget tadi. Berarti kurang lebih seperti itu. hmm, eh, aku baru tahu juga sih fakta-fakta Izmir itu kalau misalkan Izmir itu nggak ada musim dingin ya Kak tadi. Aku kira. Iya, nggak ada salju. Musim dingin kita dapat dinginnya doang Kak. Kita nggak dapat saljunya. Wah, berarti teman-teman nanti yang mau ke Izmir gak butuh jaket winter ya, karena gak bakal ada salju di sana gitu. Iya, Oke, iya. Jadi karena kena dinginnya doang guys. kalau semilir-semilir dingin gak salju nggak ada gitu. Berarti sama kayak Nggak di ada ini. saljunya. Jadi ya dapat dinginnya doang. Izmir tuh pinggir kan Kak, di Cuma dekat sama laut sih ya. Kak kayak eh, iya di pinggir. Iya, Hmm. iya di sini banyak banget laut, banyak pantai. Jadi itulah kenapa Izmir adalah destinasi musim panas. Wah, jadi kayak Balinya Turki gitu ya Kak. Iya, betul. Betul sekali, Kak. Hmm. Bagus, oke. Wah, terima kasih banyak Kak Rifda atas insight barunya. Aku juga baru tahu kalau misalnya fakta-fakta terbaru, fun fact Oke, dari Kak, terima Izmir. kasih banyak, Kak. Oke, Kak Rifda, mungkin bisa istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab terakhir ya, Kak. Kak, mohon maaf sebelumnya aku juga sebetulnya ada urusan lain, Kak. Jadi mungkin boleh nggak untuk seperti Kak Dava tadi tanya jawabnya sekarang, Kak? Oh, Kakak Rifda mau tanya jawab sekarang juga? Sebentar ya. Iya, aku Boleh. ada urusan sih, Kak, sebetulnya nanti sebentar Oh, lagi. oke, oke, oke. Boleh teman-teman ada yang mau tanya tentang Izmir ke Kak Rifda, boleh 2 orang penanya aja karena Kak Rifda udah urusan mendadak juga ya. Oke, di sini udah ada nih angkat tangan Iya. nih. Kak Raya, boleh Kak? Iya Kak, jadi terima kasih buat waktunya. Jadi saya mau tanya langsung aja Kak sama Kak Rifdanya. Ada nggak sih Kak rekomendasi Kakak kemarin waktu eh, translate dokumennya kemana, untuk notaris-notaris dokumennya gimana gitu Kak gitu. Itu aja sih Kak. Makasih. Oke. Untuk translate dokumen dan notaris-notarisnya itu, kebetulan aku di sini ada channelan juga sih Kak. Ada channelan yang orang Turki, juga ada yang orang Indonesia. Mungkin nanti kalau misalnya itu aku bisa bantu juga. Kalau enggak juga dari Melek Beasiswa juga ada ya, kayak. Ada. Kita semua dari Melek Iya, Beasiswa ada jadi layanan pemberkasan khusus dokumen-dokumen seperti itu yang tadi udah aku sebutin. Teman-teman bisa langsung hubungin WhatsAppin Abla untuk info lebih lanjut karena dijamin trusted dan harganya jauh lebih murah daripada yang lain, teman-teman. Jadi yang butuh betul. siapa tahu
tahun depan teman-teman butuh dan diharuskan untuk mengurus berkas-berkas, bisa langsung WA Min Abla aja. Terima kasih. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kak Karifda tahu? Kalau nggak ada lagi yang mau tanya, kalau nggak ada lagi yang mau tanya-tanya, sebentar sebelum ke pemateri terakhir kita foto dulu ya teman-teman sebelum pada menghilang kemana nih. Boleh on cam dulu ya semua teman-teman. Boleh dong on cam-nya. Kita mau foto dulu. Pemateri terakhir Kak Keisha ada. Kak Keisha boleh on cam juga Kak kalau misalkan Kakak. Oke, ada Kak Keisha di sini. Oke, teman-teman. Udah semua on cam ya? Oke, ditunggu. Siapa tahu nanti kalau misalkan teman-teman udah ke Turki, teman-teman bisa samperin tuh Kak Dava, Kak Rifda, Kak Keisha. Ntar bisa manifestasi lah tahun ini gitu, tahun depan nanti kan. Ih Kak, kemarin tahun lalu aku ikut webinar Kakak gitu. Manifestasi. Oke, ditunggu ini. Udah ya? Mau lagi nggak? Ada lagi nggak yang open Zoom? Ini calon-calon wardi ini semua nih, calon-calon yang kuliah di luar negeri semua ini. Wah, ada Kak Ebitians kemarin Amin. sesi satu Kak Ebitians sama temennya juga nih. Semuanya ada lagi nih. Oke, udah ya, udah. Oke, siap ya. Ada yang bisa bahasa Turki nggak? Mau coba nggak? Satu, dua, tiga bahasa Turki bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa mau coba? Ayo, ayo Satu, guys. dua, tiga. Bir, iki. Ada yang bisa? Ayo, mencoba. Bir, iki, uj. Ada yang bisa? Mau coba? Aku Kak. Ah, boleh. Kak Nur, boleh. Hmm. Oke. Oke. Eh, Bir, iki, oj. Oke, lagi. Lagi. Tuh. Hak. Bir, iki, oj. Oke, terima kasih. Nur. Terima kasih Kak Rifda. Terima kasih teman-teman yang udah on cam. Kak Rifda boleh Kak. melanjutkan. Ya, Kak Rifda boleh melanjutkan urusannya. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya semuanya. Makasih banyak, Kak. Jadi kalau Sama-sama. misalnya ada apa-apa bisa chat aku aja di Instagram atau oh ya tadi ada yang tanya juga ya kayak Iya, boleh aku nanti aku ketik aja kali ya IG-nya. boleh nanti boleh hubungin IG-nya Kak Rifda langsung. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Makasih banyak Kak Rifda. Iya. Bersyurus. Dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya ke pemateri terakhir, materi ketiga kita. Masya Allah. Halo Kak Keisha. Kak Keisha suaranya masih di mute, Kak. Halo, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merhaba Kak Keisha. Nasul Senas. Merhabaim, sesnas. Alhamdulillah. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Oke, Kak Keisha mau langsung share screen aja. Oke, boleh. Aku izin share screen ya, teman-teman semuanya. Oke. Kak Keisha ini di bursa ya, katanya negaranya kota para sultan ya katanya. Kalau bursa itu julukannya Benar-benar. kata orang-orang. Udah kelihatan belum ya, Kak, share screennya aku? Hilang lagi, Kak. Bentar. Sekarang gimana? Oh, sudah. Oke. Ini bisa aku mulai, Kak Nanda? Boleh, silakan, Kak.
Oke, terima kasih banyak Kak Nada dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah di sore hari ya, di sini bisa tonton lihat masih ada mataharinya di sore waktu Turki. Di sekarang jam setengah 5 waktu Turki. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Zoom hari ini, yang insya Allah kita akan belajar bareng-bareng gitu. Gimana sih kehidupan di Turki, khususnya kalau aku sendiri di kota Bursa gitu, dan apa aja berkas-berkas yang perlu kita persiapkan seperti itu. Nah, di sini di acara Merhaba Turki Fest kita ingin membahas tentang update biaya hidup dan registrasi ulang universitas di kota Bursa gitu. Nah, sebelumnya aku pengen perkenalan diri aku dulu nih. Jadi, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Keisha Aura Fajar Putri. Aku biasa dipanggil Keisha. Sekarang alhamdulillah aku adalah awardee dari YTB Scholarship pada tahun 2021 gitu. Dan alhamdulillah sekarang itu adalah tahun terakhir aku gitu di Turki. Insya Allah tahun depan itu aku akan lulus gitu. Minta doanya teman-teman semuanya. Dan juga sekarang aku adalah mahasiswa S1 di Bursa Technical University jurusan Hubungan Internasional. Nah, sekarang aku pengen ngebahas tentang kota Bursa dulu nih gitu. Kalau tadi kan kakak yang tadi ada Kak Dava yang bahas tentang Ankara, terus juga ada Kak Rifda yang bahas tentang Izmir gitu. Kayak tadi udah di-mention ya tadi di awal sama Kanada, kotanya Sultan-Sultan gitu. Benar banget teman-teman. Jadi kota Bursa itu adalah ibu kota pertama Kesultanan Utsmani, itu ada di Bursa gitu. Jadi kalau teman-teman ke sini itu sangat banyak banget peninggalan-peninggalan dari masa Utsmani gitu. Dan Bursa itu juga kota terbesar keempat di Turki setelah Istanbul, Ankara, dan juga Izmir gitu. Kalau dari Istanbul itu kita cuma 2 jam gitu, dan kita bisa by kapal ataupun by bus, by mobil gitu. Jadi bisa perjalanan darat ataupun perjalanan laut gitu kalau mau ke Istanbul gitu. Jadi kalau misalnya dari Bursa kita kayak pengen urus misalnya mau perpanjang paspor ataupun yang lainnya gitu, kalau ke Ankara itu kan sekitar 5 jam gitu, lumayan jauh. Jadi kita bisa ke KJRI-nya gitu di Istanbul. Nah, di Bursa ini juga cukup unik karena kita tuh ada Jumalak namanya. Jadi itu adalah desa tradisional yang masih mempertahankan gitu rumah kayu dan batu dari zaman Ottoman. Itu masih ada sampai sekarang gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman main ke bursa bisa ke bursa Jumalak gitu. Dan juga biasanya kan kalau misalnya masjid-masjid itu kubahnya satu gitu ya, besar gitu ya. Nah, tapi di Bursa itu kita punya satu masjid tapi dengan 20 kubah gitu. Yang namanya Masjid Ulu Jami gitu, atau bahasa Inggrisnya Grand Mosque. Biasanya turis-turis yang dari Indonesia itu juga Bursa itu jadi salah satu kota gitu yang didatengin gitu. Jadi misalnya kayak Istanbul, Bursa, terus Kapadokia ya biasanya. Nah, itu Bursa salah satunya kayak gitu. Nah, lanjut kita ke sebentar, biaya hidup di bursa. Oke. Nah, sebenarnya kalau biaya hidup di bursa itu eh, gak bisa dibilang terlalu murah juga. Kalau misalnya dibandingkan kota-kota yang lain ya teman-teman, ataupun terlalu mahal juga gitu. Jadi karena Bursa juga salah satu kota besar, jadi biaya hidupnya itu lumayan lah kayak gitu. Nggak yang murah banget gitu kayak kota-kota kecil misalnya, ataupun yang mahal banget kayak misalnya Istanbul kayak gitu, itu nggak sampai sekaya Istanbul gitu, jadi masih di tengah-tengah lah kayak gitu. Nah, kalau untuk sewa apartemennya sendiri itu kan biasanya kita ramean gitu, misalnya ada yang satu rumah itu tuh untuk 2 orang 3 orang, jadi tergantung besarnya rumah itu gitu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini aku udah nyantumin juga baik dari kurs liranya maupun ketika di Indonesia kan juga. Nah, pas sekarang ini
satu liranya itu kan 400 lira ya teman-teman. Tapi dulu itu pas aku datang di 2021 itu masih sekitar seribuan lah, 1.200, 1.100 dan itu makin turun 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 sampai sekarang kayak gitu. Nah, kemudian untuk makan dan belanja kebutuhan pokok itu mungkin bisa sekitar 3.500 sampai 4.500 lira kayak gitu untuk teman-teman. Karena kan misalnya ada yang masak untuk belanja belanja beras, ayam, sayur-sayur dan lain-lain kayak gitu. Terus untuk transportasinya di sini tuh kita juga ada semuanya teman-teman, baik ada bis, ada metro, terus ada tramway juga, terus ada apa namanya kapal yang tadi aku bilang kayak gitu. Nah, itu di sekitaran 700 sampai 1.000 tele gitu. Untuk internet pakai data ataupun pulsa saya sendiri itu juga di 7.000 sampai 700 sampai 1.000 lira. Tapi teman-teman bisa juga nih, jadi banyak banget tuh pilihannya. Kayak misalnya teman-teman pengen beli yang tiap bulan gitu, yang otomatis masuk nanti apa namanya tagihannya masuk gitu, jadi tetap bakal ada terus gitu, kita bilangnya faturale gitu, jadi berlangganan lah istilahnya gitu. Atau pengen yang kalau habis ya beli kayak gitu tuh juga ada, misalnya pengen 3 bulan atau pengen yang pakai 1 tahun itu juga ada gitu. Kebetulan aku udah beberapa tahun ini tuh aku makanya 1 tahun karena kalau dihitung-hitung lebih murah gitu. Aku kayak jadi belinya 1 tahun langsung gitu. Terus kalau yang untuk lain-lain misalnya kalau untuk misalnya jalan-jalan, terus untuk fotokopi dan lain-lain itu bisa sampai 1.000 sampai 1.500 gitu. Jadi total-total mungkin sekitar 4 jutaan sampai 5 jutaan per bulannya teman-teman di bursa itu gitu. Kemudian aku sendiri, jadi sebenarnya ada 3 univ ya teman-teman di Kota Bursa. Jadi 2 negeri, 1 swasta. Yang satunya lagi itu Bursa Uludaya University, yang negerinya. Yang satunya lagi yang swasta itu ada Mudanya University gitu. Nah, kalau aku sendiri di Bursa Teknik University. Untuk dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan? Sebenarnya hampir mirip ya sama kayak kakak-kakak yang lainnya juga. Bisa teman-teman ya di sini ada paspor, resident permit, letter of acceptance, terus kayak bukti pembayaran, formulir registrasi, dan klik transkrip nilai, apostil, dan juga foto gitu. Nah, di sini aku juga mencantumkan link untuk tuition fee-nya. Jadi karena setiap fakultas itu tuh eh, beda-beda gitu teman-teman harganya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya aku pengen jurusan teknik nih, berarti apa gitu. Kebetulan kan aku sendiri juga jurusannya sosial ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat juga di situ. Oh, kalau sosial itu berapa kayak gitu, itu biar lebih teman-teman langsung update ya. Aku juga udah cantumin link di sini. Kemudian ada juga aku cantumin link untuk apa namanya Academic Year International Undergraduate Student Application. Jadi kayak di situ di link ini udah jelas gitu dijelasin kayak apa aja sih yang apa namanya yang diperlukan, terus kayak info-info terbaru nanti tuh biasanya mereka update-nya di web ini gitu, teman. Kemudian untuk teman-teman juga yang apa namanya, jadi kan kita karena kebanyakan itu pakai bahasa Turki ya teman-teman di sini kuliahnya. Aku sendiri pun pakai bahasa Turki gitu. Walaupun emang ada juga yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, bisa kalau bahasa Inggris sih harus mencantumkan SIT ya biasanya atau nilai bahasa Inggrisnya TOEFL ataupun IELTS. Tapi kalau misalnya kayak aku gitu yang menggunakan bahasa Turki, jadi kita menggunakan kita ada 1 tahun dulu gitu belajar bahasa Turki atau namanya Tomer. Nah, kalau di BTU sendiri itu per levelnya itu adalah 200 USD. Dan di sini aku juga udah nyantumin link untuk yang BTU Tomernya. Jadi untuk info-infonya nanti bisa teman-teman terupdate ya, bisa coba buka link untuk BTU Tomernya. Kemudian untuk dokumen terjemahan dan legalisasi kurang lebih juga sama kakak-kakak yang lain. Itu yang perlu
terjemahin tersumpah dan di notaris itu ada ijazah dan juga transkrip begitu berikut juga dengan persyaratan dan estimasi biayanya seperti itu. Nah, bagi teman-teman juga yang pengen misalnya nih pengen kuliah mandiri gitu kan ya ke Turki kayak di sini teman-teman kakak-kakak dari Melek Beasiswa juga menyediakan gitu. Mulai dari penerjemah tersumpah, terus ada apostil dokumen hingga eh, pe- jasa visa Turki gitu. Jadi teman-teman yang misalnya pengen dibantu nih apa namanya review dokumennya, terus kalau saya juga ada mentorship ya Kak ya. Jadi yang pengen belajar kayak gitu gimana biar dibantu lah untuk kuliah ke luar negeri itu bisa banget nanti hubungin kakak-kakak dari Melek Beasiswa kayak gitu. Oke, kayak gitu sih ya teman-teman dari aku. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pengen ditanyain kayak gitu, bisa banget eh, hubungin aku di Instagram aku di sini di Kesha Aura gitu. Misalnya nih teman-teman udah searching gitu, karena sekarang kan zamannya alhamdulillah gampang banget ya teman-teman. Kayak kita nyari gitu di website atau di Google atau bahkan ChatGPT gitu. Kayak kita pengen apa, ya tuh udah bisa dikasih info-infonya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa harus aktif gitu. Kita sebagai anak muda juga yang kita tahu nih kita pengen kuliah di mana, kita pengen jurusan apa dan sebagainya, kita udah bisa mulai cari-cari informasi kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah cari informasinya dan lain-lain gitu, tapi ada nih ternyata info yang kayak "Ah, aku belum pas deh dengan jawabannya gitu. Nah, bisa banget tanya ke aku, insya Allah kalau misalnya aku tahu aku bisa bantu jawab kayak gitu, bisa hubungin aku di Instagram aku atau juga aku kemudian punya YouTube. Di situ aku biasa sharing ataupun kayak daily vlog, kayak misalnya aku jalan-jalan di Kota Bursa ke tempat-tempat sejarahnya. Itu juga biasanya aku suka vlogging gitu untuk share pengalaman juga ke teman-teman yang lainnya gitu. Sedikit cerita juga teman-teman, sebenarnya aku dulu pas aku masih SMA gitu, masih masa-masa nyiapin berkas-berkas lah gitu, itu aku juga ngelihat ya Kak Fadia Musen gitu. Jadi bener-bener kayak Kak Fadia Musen tuh ngejelasin gitu gimana sih caranya untuk bikin CV yang bagus, terus juga kayak kalau misalnya mau daftar kuliah di Turki itu gimana dan lain-lain tuh beliau tuh dijelasin gitu. Jadi kayak di situ aku juga ngeliatin YouTube-nya Kak Fadia gitu, dan Masya Allah sekarang beliau buat platform gitu ya Melek Beasiswa, jadi semoga bisa membantu teman-teman lebih banyak lagi gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya, aku kembalikan ke Kanada. Oke, Kak Keisha, Masya Allah. Aku suka banget penjelasannya. Coba apa sih reaksi, tepuk tangan virtual dulu dong teman-teman buat Kak Keisha nih. Kak Keisha keren banget jelasinnya dan juga itu salah satu apa ya Kak? Eh, Sama juga kayak aku dulu nonton YouTube-nya Kak Fadia juga berarti salah satu manifestasi ya kayak kita tuh nonton terus berharap akan ini dan akhirnya terwujud teman-teman. Siapa tahu teman-teman Amin, yang ada di insya sini Allah. nonton webinarnya Kak Keisha, siapa tahu tahun depan ketemu sama Kak Keisha langsung di Amin, bursa. insya Allah ditunggu ya teman-teman semuanya. Kalau bursa itu kalau yang aku tahu Gunung Uluda ya Kak, Iya wisata yang paling betul. ikoniknya gitu. Iya pada kesini Orang-orang pas musim dingin karena ada saljunya kan di sana, jadi pada main ski kayak gitu, pada main snowboard, terus ada teleferiknya juga, ada kereta gantungnya, jadi masya Allah pemandangannya kalau dilihat dari atas gitu. oh, mantap banget, Masya Allah. Oke, hmm, oke teman-teman, kita udah masuk ke pemateri terakhir. Sekarang masuk ke, karena dua pemateri kita sudah sendiri. Siapa teman sekarang, siapa yang mau nanya ke Kak Keisha, boleh angkat tangan. Aku persilakan. Ada? Oke. Oke, Kak Rido, boleh? Eh, ada nggak Kak suaranya? Ya. Ada, aman.
Ah, mau apa itu mau nanya kan Turki itu negara yang apa ada di antara dua benua ya benua Asia sama Eropa. Menurut kakak tuh ada kayak saran nggak apa di mana tuh kayak kota atau di benua mana tuh yang gampang buat adaptasinya gitu? Ya cukup aja segitu. Oke, aku langsung jawab nih ya, Kak. Boleh langsung jawab, Kak. Oke, terima kasih Kak Rido pertanyaannya, Masya Allah. Jadi bener banget tadi yang seperti dikatakan sama Mas Rido ya, kalau misalnya Turki itu adalah negara dua benua gitu. Ada di Eropa dan juga Istanbul. Jadi kalau misalnya ke mana ke Eropa itu sebenarnya kalau dari Turki nggak perlu eh, naik pesawat gitu, bisa juga perjalanan darat gitu. Ya berhari-hari juga karena bukan negara-negara yang ujung-ujung sana gitu. Nah, kalau misalnya Turkinya sendiri, jadi Turki itu emang tapi lebih dominan di Asia dari Istanbul ke kiri. Kalau misalnya teman-teman lihat di peta itu dari Istanbul ke kirinya itu sebagian beberapa kota kayak Istanbul, dan yang ke kiri beberapa kota lainnya itu yang masuk ke Eropa gitu. Tapi eh, kurang lebihnya lebih banyaknya itu adalah kota-kota yang di Asia gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk culture-nya sendiri, untuk kulturnya itu sebenarnya nggak begitu terlalu beda ya antara misalnya yang Turki yang di Asia ataupun Turki yang di Eropa gitu, karena Turki sendiri itu benar-benar udah apa ya, satu kesatuan gitu, jadi ya pakainya bahasa Turki gitu. Jadi untuk penyesuaiannya sendiri sebenarnya eh, tergantung ke diri kita masing-masing sih Mas Rido, jadi gimana kita penyesuaiannya gitu, apakah kita mudah beradaptasi ataupun enggak gitu sih Mas. Terima kasih. Ya terima kasih Kak. Kasih Do. Oke, selanjutnya Kak, di sini ada siapa nih? Kak Rian? Ya, Boleh. selamat malam Kak. Izin kedengeran nggak Kak suara aku? Kedengaran, boleh. Nah, kan Kakak udah tingkat akhir Kak ya di Bursa Technical University. Kalau misalkan kita jalur mandiri itu dia ada beasiswa ongoing nggak sih Kak? Di sana, dan apakah kansnya itu lebih banyak dapatnya atau tidak? Terus secara kultur studinya dia open open apa sih, enak gak sih buat kultur student untuk mahasiswa asing gitu Kak, terkait pembelajarannya, untuk diskusinya, untuk fasilitas lainnya Kak, itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Rifan pertanyaannya. Aku izin jawab. Jadi untuk di BTU sendiri itu untuk beasiswanya sendiri itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu YTB seperti yang beasiswa aku, jadi YTB itu ada namanya YTB Bashar Bursu gitu, atau eh, beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman jadi misalnya teman-teman mandiri nih sekarang gitu kan ya, nanti di semester pertama teman-teman itu dapat IPK-nya 3 gitu. Nah, teman-teman bisa daftar gitu ke YTB gitu. Jadi nanti teman-teman dapat monthly apa namanya monthly scholarship gitu dari YTB gitu. Jadi nanti tetap ada seleksinya juga, dan teman-teman bisa daftar ke Bashar Bursnya YTB itu gitu. Nah, di sisi lain juga di sini tuh di Turki tuh benar-benar Masya Allah banyak banget lembaga-lembaga wakaf gitu teman-teman. Jadi kayak eh, banyak banget wakaf-wakaf yang nyediain apa ya, kayak beasiswa-beasiswa gitu buat mahasiswa-mahasiswa di sini gitu, baik maupun orang Turki sendiri ataupun mahasiswa asing gitu. Jadi gimana nantinya kita ketika udah datang sini kita udah bisa nih cari-cari, atau bahkan saya dari di Indonesia sekarang udah bisa nih mulai cari-cari kayak eh, lembaga siswa kayak gitu, karena aku sendiri juga ada, jadi kan di sini ada PPI ya teman-teman.
PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, itu di grup PI Bursa itu Masya Allah di-share nih sama teman-teman di Fisika Ilmuannya gitu, list untuk lembaga atau lembaga wakaf gitu yang menyediakan beasiswa bulanan kayak gitu. Jadi lumayan banget kalau misalnya kita dapat beasiswa bulan, bisa bantu di apa namanya keuangan tiap bulan, baik untuk uang jajan atau mungkin kalau misalnya dikumpulin bisa juga apa namanya untuk bayar uang kuliah misalnya kayak gitu. Kemudian tadi yang kedua adalah lingkungan internet. Kalau misalnya lingkungan internasional sih Masya Allah di sini juga karena banyak banget juga mahasiswa-mahasiswa asing gitu ya dari negara-negara lain, baik misalnya dari Tomer pun kita juga udah sekelas sih sama teman-teman mahasiswa asing kayak gitu. Jadi di sini insya Allah untuk dapetin lingkungan internasional itu sangat-sangat mudah gitu ya, dan apa namanya untuk organisasi-organisasinya pun banyak banget gitu. Kita bisa ikut banyak organisasi-organisasi dengan mahasiswa asing seperti itu. Kemudian untuk fasilitas sih Masya Allah di sini tuh bener-bener apa ya, bahkan misalnya kayak aku kan berarti mahasiswa asing gitu ya di Turki gitu, tapi kita tuh tetap dapat fasilitas yang bisa dibilang sama gitu sama mahasiswa-mahasiswa di Turki gitu, kayak misalnya harga, kalau apalagi kalau di sini tuh bener-bener sangat memuliakan pelajar gitu teman-teman. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya belajar kayak gitu, terus Masya Allah, apa ya, mungkin sedikit cerita kali ya. Aku tuh memang banget di sini tuh orang-orangnya sangat-sangat, apa ya, suka berbagi dan kayak, misalnya kayak, oh kamu pelajar ya, kayak gitu. Terus aku lagi jalan aja gitu ya. Misalnya lagi jalan, terus tiba-tiba, kamu pelajar gitu. Kamu negara mana gitu. Terus tiba-tiba dikasih uang gitu. Kayak, Masya Allah banget gitu, Masya Allah. Jadi, Masya Allah banget gitu kuliah di sini. Gitu, teman-teman. Terima kasih. Makasih Kak atas jawabannya. Oke, makasih Kak Ramadhani. Kita penanya sampai Kak Raya ya, terakhir. Oke, tadi Kak siapa ya? Kak Ramadhani ya tadi nanya ya? Bukan. Oh, bukan ya? Oh, Kak Ramadhani belum ya? Oke, boleh Kak Ramadhani tanya. Halo Kak, Halo, Kak Rahmadani. Kak ini aku mau nanya ini, ada nggak Kak pendamping khusus di unitnya bagi mahasiswa internasional untuk membantu adaptasi awal? Oke. Aku jawab ya, Kak Rahmadani. Ya Jadi Kak. kalau untuk pendamping khusus sih kayaknya nggak ada ya, karena kan kayak ketika kita gitu, kita benar-benar kayak udah bukan apa ya, anak SD, SMP ataupun SMA lagi gitu teman-teman. Tapi kita udah jadi kayak mahasiswa gitu, kayak apa namanya yang paling tinggi dari pelajar gitu. Jadi benar-benar kita di sana sendiri kayak gitu. Maksudnya kayak apalagi kalau misalnya kayak sebenarnya nih kayak pas kita tomer gitu kan, yang tadi aku bilang kita satu kelas nih sama teman-teman mahasiswa asing gitu, tapi ketika kita udah kuliah kita pasti dong perbandingannya itu lebih banyak Turkinya daripada gitu, mungkin bisa dibilang 1:5 misalnya, atau mungkin kalau misalnya alhamdulillah sih kalau karena aku HI ya, jadi lumayan banyak juga mahasiswa asing, jadi 2:5 kayak gitu. Jadi kayak masih banyak juga mahasiswa Turkinya kayak gitu, mahasiswa lokal di mahasiswa asing gitu. Tapi kayak kalau misalnya kayak kita nanti ada ajaran baru nih, kayak sekarang kan lagi ajaran tahun aja, nanti suka ada kayak stand-stand kayak gitu, kayak misalnya top luluk tuh kayak community gitu, kayak misalnya kalau di Indonesia mungkin kayak apa ya, kayak perkumpulan perkumpulan mahasiswa yang suka robot misalnya, yang suka pecinta alam dan lain-lain. Nah itu banyak banget tuh nanti mereka buka stand-stand kayak gitu. Jadi kita bisa nih ngeliatin stand-standnya, terus kayak kita suka kemana ya, terus kita bisa setin kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya pendamping tadi yang aku bilang, jadi di sini tuh alhamdulillah kayak kebetulan aku sendiri juga kayak gitu itu aktif kayak gitu. Jadi nanti itu biasanya setiap tahunnya mahasiswa baru itu acara penyambutan gitu. Kayak misalnya nanti di Bursa itu ada acara Hoşgeldiniz 2025 gitu. Nah, itu nanti untuk mahasiswa-mahasiswa adik-adik mahasiswa
angkatan 25 yang baru hadir, nanti kita adain acara itu. Di situ kita kayak sharing-sharing gimana sih perkuliahan di sini dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, Kak. Makasih, Kak. Selanjutnya Kak Raihan, boleh? Halo Kak, kedengaran nggak? Kedengeran, Kak? Oke Kak. Pertanyaannya gini sih Kak. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Kak. Buat eh, beasiswa, beasiswa YTB itu butuh IELTS apa enggak Kak? Lalu pas sampai kayak pelajaran bahasa Turkinya atau gimana Kak? Kalau belum bisa bahasa Turkinya gimana? Sama satu lagi sih ini sih Kak. Apa namanya? Kalau di Turki itu nanti sebelum berangkat ke Turki Kak kan ada apa namanya interview ya Kak. Nah di interview itu nanti bahasa Turki Kak atau bahasa Indonesia dulu gitu. Mungkin gitu aja sih Kak. Eh, Oke. Oke. Oke, Kak Kesha mungkin bisa jawab satu pertanyaan dari Kak Raihan nanti. Kak siapa? Kak Raihan nanti sisanya biar aku bantu jawab juga. Soalnya satu orang satu penanya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Kak Rehan pertanyaannya. Tadi berarti ini lebih ke mengenai beasiswa YTB ya, Kak Rehan ya. Oke, aku gimana? Iya Oke, betul Kak. oke, Betul. aku bantu jawab ya. Nanti selanjutnya mungkin akan ditanya sama Kanada. Jadi kalau misalnya untuk butuh IELTS ataupun enggak. Jadi Masya Allah beasiswa YTB ini salah satu beasiswa yang bisa dibilang kayak friendly beginner gitu buat teman-teman yang baru pengen ngelamar beasiswa gitu. Karena kita tuh nggak wajib ada IELTS ataupun TOEFL gitu. Nah, TOEFL ataupun IELTS itu tuh wajib ketika kelas ataupun jurusan yang kita ambil itu adalah 100% bahasa Inggris gitu. Jadi ketika misalnya kita ngambil kelas yang 100% bahasa Inggris itu kita wajib untuk menyantumkan TOEFL ataupun IELTS. Tapi kalau misalnya kayak aku yang bahasa Turki itu aku kemarin juga nggak nyantumin kayak gitu. Kemudian kayak tadi gimana kalau misalnya nggak bisa bahasa Turki gitu kan. Nah aku juga dulu nggak bisa nih karyawan bahasa Turki gitu. Cuman belajar dari YouTube kayak gitu kan, dari aplikasi kayak gitu. Tapi sebelum mulai kuliah, jadi ketika aku datang 2021 ke Turki, nah itu aku mulai nih 1 tahun dulu gitu belajar bahasa Turki. Baru di 2022 itu aku baru masuk kuliah kayak gitu. Jadi insya Allah aman nanti kita belajar bahasa Turki sama Hoja-Hoja di Tomer kayak gitu. Kemudian kalau interview itu kita itu bisa menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi namanya bisa dengan interviewernya itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi buat misalnya yang nggak bisa bahasa Inggris itu kita bisa misalnya ada yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah itu kita bisa minta dibantu gitu untuk menerjemahkan mungkin. Atau kalau misalnya bisa bahasa Turki juga boleh banget gitu. Langsung sama ngobrol sama interviewernya pakai bahasa Turki gitu. Terima kasih. Kasih ke Kesha. Oke, buat Kak Raihan yang penasaran banget dengan beasiswa YTB ini tenang aja tenang. Melek beasiswa bakalan ngadain webinar khusus buat beasiswa YTB. Pastikan Kak Raihan datang ya, biar tahu info lengkapnya. Oke, terima kasih Kak Raihan. Lanjutnya Kak Ebitians, halo. Semangat banget Kak Ebitians dari sesi satu kemarin. Gimana Kak? Jadi gini Kak, apa universitas di bursa tersebut ada nggak kayak dari universitas sendiri tuh beasiswa untuk apa para pelajarnya gitu Kak? Ketika entah dari awal pendaftaran ataupun ketika satu semester setelah pendaftaran ataupun dua dan juga untuk YTP itu kalau boleh tahu nggak 17 masih dari lupa ya ada nggak apa kayak persyaratan kita tuh banyak banyak sertifikat gitu ataupun gimana gitu Kak untuk biar apa triknya gitu Kak.
share ya. Oke, Kak Keisha tadi nangkep pertanyaannya, Kak. Maaf sebelumnya Kanada agak berisik ya tadi suaranya, mungkin boleh diulangin Kanada gimana pertanyaannya? Iya, boleh Kak Bitian diulang juga aku tadi kurang jelas. Terganggu berisik banget. Mohon maaf Kak sebelumnya Kak. Pertanyaan pertama itu Kak tentang universitas bursa yang menyediakan, apakah di sana ada dari universitasnya sendiri menyediakan beasiswa khusus untuk para pelajarnya pendaftaran atau semester setelah suatu semester ataupun pertengahan semester ketika kita udah menjadi mahasiswa di sana, dan juga untuk PTB Kak, apakah di sana ada trik and tips seperti memperbanyak data sertifikat ataupun ini yang kita harus punya tutor sekian. Oh, oke. Berarti pertanyaannya beasiswa ongoing dari Universitas Bursa selain YTB ya, Kak? Ya, Sama tips and trick YTB, betul? Oke, itu Kak Keisha pertanyaannya tadi. Oke, terima kasih Kak Ebitians dan juga Kak Nada. Masya Allah. Kalau yang tadi ya, yang selain YTB kayak gitu, kayak yang udah aku mention juga di awal, jadi sebenarnya nggak hanya YTB teman-teman, banyak juga lembaga-lembaga wakaf lain itu yang memberikan beasiswa juga gitu. Nah, kalau misalnya mungkin dari BTU-nya sendiri itu biasa, jadi kan kita ada Yemekhane ya teman-teman, atau dining room gitu kayak tempat makan siang gitu kan. Kalau misalnya kita lagi di kampus terus itu ada makan siang gitu di kampus itu gitu. Nah, kita itu bisa ngetap pakai kartu pelajar kita. Jadi nanti kartu pelajar kita itu bisa kita isi uang by aplikasi gitu. Nah, nanti kita ngetap gitu untuk sekali makan kayak gitu. Nah, kalau terakhir itu kalau nggak salah sekarang udah 25 tele gitu sekali makan. Tapi itu udah worth it banget sih. Kayak kita udah dapat pokoknya intinya kayak karbohidrat, protein, dessert, terus kayak air, sayuran, buah gitu kayak udah include gitu. Jadi itu worth it banget gitu daripada kita beli di luar gitu. Nah, yang ada itu biasanya juga jadi nanti setiap awal semester baru gitu, awal tahun baru itu nanti kita dapat info nih kayak apa namanya? Ada namanya Yemek Hane Bursu gitu. Jadi bisa banget kita daftar untuk kita gratis makan di situ selama 1 tahun kayak gitu. Jadi kita tinggal apply aja kayak gitu. Apa namanya? Apa aja yang misalnya ada pertanyaan gitu sih. Terus kayak kita bisa isi, kemudian kita apply gitu ke situ. Jadi itu sih kalau misalnya beasiswa yang dari BTU-nya. Jadi lumayan banget. Jadi kita nggak usah apa namanya ngisi uang terus gitu ke kartu kita. Jadi lumayan kita bisa dapetin yang mekanik bersih tadi gitu. Terus kalau misalnya tips and trick, tadi kayaknya Kanada juga udah mention ya, Kanada insya Allah jadi melek beasiswa bakal ngadain webinar yang khusus nih tentang ITB kayak gitu. Nah, nanti mungkin kayak BTS dan teman-teman ya Masya Allah rame ya kayak di situ. Nah, nanti bisa ikut lagi nih webinarnya dari melek beasiswa. Atau misalnya sambil nungguin webinarnya teman-teman bisa apa namanya searching juga di YouTube gitu, karena banyak banget tuh urdi-urdi, bahkan Kak Fadia juga ya kayak itu juga bikin YouTube gitu tentang YTB gitu, bener-bener supaya udah dijelasin di situ gitu. Kebetulan aku juga nonton gitu, jadi bener-bener gitu gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Keisha. Jelas ya Kak Bitians, nanti kalau ada webinar buat teman-teman juga Kak Raihan, Kak Bitians atau teman-teman yang lain mau pengen tahu lebih lanjut info beasiswa ETB, pantengin IG-nya Melek Beasiswa, oke? Oke, selanjutnya terakhir kita nih Kak Raya, boleh? Iya Kak, makasih buat kesempatannya. Saya mau nanya sama Kak Kesia. Mungkin Kakak kan udah ngerasain gimana lingkungan di bursa selama pendidikan. Karena dari fun fact yang dari moderator
speaker kita ada yang di Ankara, Izmir, Istanbul, atau kayak kakak sendiri di Bursa, ada nggak sih kak recommended untuk universitas tujuan atau enggak wilayah lah, seenggaknya kan kakak udah ngerasain gimana di sana, mana universitas atau lokasi-lokasi yang mendukung kita kalau udah di bagian untuk kita studi di sana nantinya gitu kak. Itu aja sih kak, makasih. Oke, terima kasih Kak Raya pertanyaannya. Aku jawab ya. Kalau misalnya untuk gimana ya cara kita untuk tempat gitu. Sebenarnya kayak yang udah di mention sama Kak Dava tadi, kayak kita bisa nih lihat dari apa namanya rank by univ gitu. Jadi kayak ada di website gitu, teman-teman bisa lihat nanti rank univnya itu tuh berapa kayak gitu di rank itu gitu. Atau mungkin juga kayak misalnya pengen cari lebih detailnya lebih ke jurusan gitu misalnya. Nah, misalnya kakak pengen jurusan psikologi gitu atau misalnya kayak aku ke HI gitu. Nah, kakak bisa cari juga nih, oh HI itu yang paling bagus di mana ya kayak gitu. Atau psikologi yang paling bagus di mana ya itu bisa mulai di searching juga gitu by apa namanya by Google kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya kayak univ-univ di Turki kayak yang apa namanya top 5 misalnya kayak tadi ada HJTP, terus ada Istanbul Univ, Ankara Univ dan lain-lain itu emang apa namanya kayak univ-univ yang bagusnya lah gitu di sini. Cuman kayak misalnya karena banyak banget juga ya kayak di sini tuh ada kota besar juga ataupun yang kota-kota kecil itu sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya teman-teman em, gimana sebenarnya mungkin salah satunya pengaruh juga ya kota itu gitu. Tapi lingkungan kita, lingkungan pertemanan kita itu menurut aku juga akan sangat berpengaruh gitu. Jadi kayak gimana sih kita memilih lingkungan, circle pertemanan yang baik untuk kita itu juga perlu sangat dilihat gitu. Gimana sih apa namanya biar kita dapat lingkungan pertemanan yang belajar bareng kayak gitu. Nggak cuman kayak jalan-jalan terus aja gitu kan. Tapi juga kayak bener-bener belajar bareng ke perpus terus misalnya kayak mungkin belajar bareng di rumah kayak gitu gitu juga penting banget sih nyari lingkungan pertemanan yang baik gitu sih. Terima kasih. Makasih ya kak. Oke, terima kasih Kak Keisha, semua buat teman-teman. Oke, karena sekarang ini udah jam 9:01 nih ya, pasti teman-teman udah pada ngantuk ya, udah pada pengen makan, minum gitu. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bertahan sampai akhir. Eh, buat teman-teman yang udah bertahan hingga hari ini itu ngebuktiin kalau teman-teman beneran sungguh-sungguh untuk kuliah di Turki ataupun di negara lain gitu. Tapi sebelumnya, wis banyak banget tuh yang kirim lope-lope ke Kak Keisha dan untuk malam ini gitu ya. Semoga ilmu apa yang Kak Keisha share malam ini dan speaker-speaker lain share, Kak Dava, Kak Rifda juga bisa bermanfaat buat kita semua. Bisa jadi bekal ilmu untuk teman-teman mendaftar kuliah di luar negeri tahun depan, mau itu beasiswa ataupun mandiri. Oke, sekian dari aku dan tim Melek Beasiswa. Kami mau mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next webinar berikutnya. See you teman-teman. Gorus. Terima kasih banyak karena ada dan teman-teman semuanya. Aku izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.